Bisnis makanan dan minuman di Indonesia tidak akan pernah mati. Karakteristik masyarakat Indonesia yang senang mengikuti tren, juga demografi Indonesia memiliki lebih banyak masyarakat di usia produktif, menuntut para pelaku bisnis untuk terus berinovasi. Inovasi inilah yang menjadi kata kunci bagi dua kakak beradik yang meraup keuntungan besar dari manisnya puding. Puyo Mbak, apa bedanya? Karena dia lembut ya, jadi teksturnya tuh lembut banget, jadi anak-anak tuh senang, terus rasanya juga nggak terlalu manis gitu, jadi pas banget di lidah anak-anak. Kenapa sih beli Puyo? Karena aku suka, enak, pudingnya enak, aku suka, terus minumannya juga aku suka, kopi latte. Nggak, aku suka minumannya, terus aku suka Puyonya tuh karena pudingnya itu lembut. Puding ini buatan Adrian, Christopher Agus, dan Eugenie Patricia Agus. Kakak beradik ini sukses membangun bisnis puding mereka, Puyo Silky Dessert, di usia muda. Adrian berusia 23 tahun dan adiknya Eugenie baru 20 tahun. Dalam 2 tahun mereka berhasil memiliki 16 gerai puding yang tersebar di berbagai pusat belanja di kawasan Jabodetabek. Bisnis ini bermula dari puding buatan sang ayah. Gimana sih awalnya bisa mencetuskan puding ini? Jadi awalnya itu kita mulainya dari Instagram, tapi idenya waktu itu memang awalnya itu resep dari papa yang hobi masak, tapi dia emang gak niat untuk jualan. Jadi kita ngelihat waktu itu papa bikin puding yang teksturnya lembut, langsung kita ngeliat ini, oh ini berpotensi, dan kita waktu itu mikir di market tuh belum ada brand puding yang kuat gitu. Jadi kita ngeliat ini ada sebuah opportunity, jadi kita coba eksperimen, terus habis itu bisa diterima oleh saudara-saudara dan teman-teman, akhirnya oh kenapa gak kita bisnisin aja. Kalau dari nama Puyo ini sendiri, kenapa sih namanya Puyo? Puyo itu sebenarnya banyak yang ngira artinya puding yogurt, puding loyo lah, ada buat-buat sendiri gitu. Aslinya sebenarnya itu nama saudara kita. Jadi waktu itu saudara kita masih kecil, namanya Darren aslinya. Cuman panggilan imut dia adalah Puyo gitu. Jadi satu keluarga manggil dia Puyo, Puy gitu. Terus waktu kita lagi brainstorm nama, kita tiba-tiba pikiran, ya lucu deh namanya, sangat catchy, terus gampang diingat, terus unik gitu. Jadi kita coba aja, kita kasih Darren, kita bayarnya 30.000, kita beli namanya gitu. Terus dia, oh yaudah gitu. Terus yaudah gitu, kita bercanda doang awalnya. Ketekunan Adrian dan Eugenie melakukan riset mengenai selera pasar menjadi salah satu kunci sukses mereka. Mereka tak ragu bereksperimen berulang kali untuk memastikan puding buatan mereka memiliki rasa dan kemasan yang unik dan disukai. Terus percobaannya sampai bisa memasarkan ini kan rasanya juga ada banyak, itu langsung aja kita bikin dulu satu terus langsung dipasarkan atau bikin eksperimen dulu selama berapa lama gitu nggak? Kita eksperimen kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, jadi kalian berdua aja nih kayak di dapur bikin. Iya di dapur gitu. Misalnya abis pulang gereja kita eksperimen yuk gitu, turun bikin, kan harus didinginin dulu, nyobain, kurang lagi bikin lagi gitu. Itu kurang lebih 3 bulan sampai kita menemukan rasa yang pas. Jadi kita launching pertama 5 rasa doang. 5 rasa, apa tuh rasanya? Kita bubblegum, green tea, peach, banana, sama taro. 5 rasa. Ya, kita emang mengeluarkan rasa yang unik-unik dulu gitu di awalnya. Sekarang kan udah ada coklat, rasa-rasa strawberry gitu yang mungkin udah biasa gitu. Tapi kita awalnya emang kita sengaja mengeluarkan rasa-rasa yang emang eye-catching gitu. Membesarkan bisnis tidak selalu membutuhkan modal besar. Media sosial menjadi andalan Adrian dan Eugenie untuk memasarkan produk mereka. Selain sesuai dengan target pasar, promosi melalui media sosial juga praktis dan tentunya gratis. Selain itu mereka juga rajin mengikuti bazar dan festival makanan di Jakarta. Kalau untuk Instagram, nah ini kan emang lagi zaman banget ya Instagram, sosial media. Apa yang kalian, maksudnya awalnya tuh kalian melihat, oh ini bisa nih berpotensial banget nih kita masukin ke Instagram apa gitu? Kalau Instagram ya, jadi awalnya emang, karena kan pertama Instagram itu gratis ya. Jadi itu platform untuk orang berjualan tuh paling mudah gitu.
Dan dari situ kita lihat, ya udah kita launching pertama melalui Instagram. Pertama caranya adalah kita minta bantuan dari teman-teman sekitar kita untuk ngepost foto Puyo, melakukan endorsement ke artis-artis di Indo, Pevita Pierce, Maudi. Waktu itu kita minta tolong, kayak ada koneksi, kita tolongin dong gini-gini, oh ya boleh gitu. Waktu itu juga 2013 Instagram tuh belum begitu dijadiin bisnis banget lah sama orang. Sekarang kan orang ngepost harus bayar kan, kalau dulu tuh belum, jadi masih lagi boomingnya gitu, masih semua orang masih boleh lah saling bantu gitu. Jadi dari situ kita minta orang-orang ngepost, terus menjadi viral banget lah, kira-kira kayak gitu. Dari situ kita baru ikut bazar. Nah dari bazar itu akhirnya kita bisa ke mall. Jadi emang awalnya gara-gara Jadi Instagram. awal gitu. Instagram, kemudian kalian ikut Ikut bazar, bazar. baru mall. Karena mengikuti bazar pun dia nggak nerima semua brand juga, dia ngeliat-liat juga. Jadi kalau dari Instagramnya rame, kira-kira diminati banyak orang, dia biasa baru terima juga gitu. Kemudian ke bazar itu juga udah kalian pikirkan strateginya, maksudnya abis ini kita harus gini, abis ini kita gitu. Kita memang bazar kita untuk mau tes market. Tes market. Jadi awalnya memang kita dari awal kita punya ambisi kita harus nih masuk ke mall gitu. Kita nggak boleh jualan di Instagram doang gitu. Jadi ya udah ini ada bazar yang cuman paling 3-4 hari kita tes di situ. Itu kan bazar pun di mall, kita tes marketnya di bazar-bazar cocok atau enggak gitu. Dan waktu itu kebetulan kita makin yakin lagi kenapa kita bisa diterima di mall, karena pas bazar waktu itu pertama di Grand Indonesia itu kita lebih banyak nunggu stok datang daripada jualannya. Setelah 4 bulan berjualan melalui Instagram dan bazar, Adrian dan Eugenie sudah meraih keuntungan. Mereka bahkan bisa mengumpulkan modal untuk membuka gerai di pusat belanja. Namun, sebagai produk baru, bukan hal yang mudah untuk bisa masuk ke pusat belanja. Berbagai kendala bermunculan, namun mereka pantang menyerah. Kendala tersulit ya pasti untuk masuk ke mall-mall. Karena awalnya kita ngeliat ini adalah produk yang berpotensi untuk dijual secara retail. Jadi dan biasa mall-mall itu mau brand-brand yang udah besar dan udah punya track record yang bisa masuk ke mall mereka gitu. Dan kita kan brand baru yang bisa dibilang hanya mulainya dari Instagram. Tapi kita waktu itu percaya ini kayaknya harus masuk mall-mall, kita nggak boleh jadi sekedar toko Instagram. Nah jadi kita kerja keras di bazar, ngebuktiin ke mall-mall, kita foto-foto, abis itu masukin proposal ke mall-mall, ngebuktiin bahwa ini loh bazar, kita ikut bazar-bazar di mall dan rame gitu. Nah biar mereka ngelihat juga, oh ini brand berarti bisa diterima di dalam mall gitu. Dan banyak mall di awalnya yang memang nolak kita, tapi waktu itu ada satu akhirnya yang bisa masuk di Living World. Akhirnya kita masuk di mall itu, dari situ karena kita udah ada satu toko di Living World, jadi kita masuk ke mall-mall berikutnya bisa lebih gampang. Oktober 2013, gerai pertama Puyo Silky Dessert dibuka. Walaupun bisnis mereka terbilang cepat maju, tidak berarti semua berjalan sesuai rencana. Kita juga waktu itu sempat bisa dibilang ketipu. Waktu itu ketipu sekitar 80 juta untuk bikin kulkas besar gitu. Jadi pas kapan itu ya? Pas setelah 2 atau 3 booth gitu, kita lagi masih growing, kita perlu produksi yang lebih besar. Terus kita mau bikin satu kulkas yang gede gitu, satu ruangan kayak yang bisa dimasukin orang lah kulkasnya. Dan kita udah DP dan lain-lain, terus tiba-tiba orangnya menghilang gitu. Nah itu juga lumayan setback, jadinya kita udah ngumpulin modal segitu untuk bikin kulkas, terus habis itu orang yang menghilang. Nah itu ya itu pelajaran juga, tapi waktu itu ya nggak Gimana tuh mengatasi itu tuh gimana? Maksudnya pokoknya, down banget dong kan kalau udah. Ya waktu itu ya sedih, kehilangan uang segitu, tapi kita mikir ini tapi kalau kita sedih-sedih terus ini nanti nggak berjalan. Kita perlu banget nih demand-nya udah cukup growing dan kita perlu bikin kulkas yang lebih besar gitu. Akhirnya kita ya udah cepat mungkin cari supplier lain, akhirnya bikin gitu. Pokoknya nggak sampai digalauin lah. Kerugian tidak menyurutkan semangat mereka. Dukungan dari orang-orang terdekat, terutama orang tua, membuat mereka tetap bersemangat. Sejak mereka punya bisnis gitu, malah jadi kita berempat lebih akrab gitu. Iya.
Ya mungkin karena mereka juga baru mulai belajar bisnis. Membangun bisnis di usia muda, Adrian dan Eugenie harus pandai membagi waktu agar tetap bisa menuntut ilmu. Saat teman-teman sebaya mereka memanfaatkan waktu selepas kuliah untuk bersenang-senang, Adrian dan Eugenie sibuk dengan puding mereka. Lagi udah nggak kuliah lagi atau gimana? Ya saya lagi sebentar ini dua tahun terakhir saya cuti kuliah untuk oke. jalanin kuliah full time. Karena saya Kenapa tuh? mungkin Alasan. bisa dibilang bukan tipe orang yang bisa kuliah dan jalanin bisnis 100% dan dua-duanya hasilnya bagus. Kalau saya pasti ada orang yang bisa, tapi kalau saya jalanin dua-duanya pasti nanti kuliahnya jadi setengah-setengah, bisnisnya jadi setengah-setengah. Jadi gitu. harus fokus Jadi harus gitu fokus. ya. Jadi saya decide untuk kayaknya ini lagi ada opportunity yang sangat bagus, saya mau coba di sini dulu dan untungnya bisa sejauh ini ya decision yang tepat lah. Kebetulan kan sekarang kampusnya juga di BSD, kantor juga di BSD, produksi di BSD, biasa meeting-meeting juga dilakukan di BSD. Jadi kalau nggak banyak kemakan waktu di jalan, kalau kayak gitu bakal benar-benar efisien sih. Kalau bisa habis kelas ada renggang waktu sedikit, meeting sama orang. Kalau ada renggang waktu sedikit, photoshoot buat kuyonya. Terus misalnya ketemu sama orang, terus meeting di rumah, ke mall-mall, keliling. Harus bisa banget bagi waktu. Support dari keluarga sendiri? Sangat suportif, orang tua sangat suportif. Mereka juga mentor kita di dalam bisnis. Jadi mereka benar-benar senang banget juga kadang-kadang, apalagi mama papa itu begitu ada bus baru datengin, nontonin, lihat orang-orang antri mereka seneng gitu. Iya. Ada pesan khusus nggak sih dari, maksudnya pesan apa yang disampaikan dari orang tua kalian yang kalian ingat banget? Pesan khusus, pokoknya harus selalu stay humble walaupun mau jadi puyo ya kayak gitu. Pokoknya tetap harus stay humble. Di tengah kesibukan, hubungan Adrian dan Eugenie dengan kedua orang tua mereka justru semakin kuat. Orang tua Adrian dan Eugenie memberi mereka kebebasan untuk menentukan pilihan, sekaligus menjadi mentor dan teman untuk berbagi suka duka dalam menjalankan bisnis. Senang sih mereka bisa punya bisnis bareng. Jadi berdua itu saling diskusi. Kalau ada apa-apa suka nanya ke kami orang tuanya. Jadi sejak mereka punya bisnis gitu malah jadi kita berempat lebih akrab gitu. Ya mungkin karena mereka juga baru mulai belajar bisnis. Awal-awalnya sih ya banyak bertanya gitu. Bagaimana melihat orang dan sebagainya. Tapi misalnya interview pertama kali diajarin melihat papanya interview. Tapi begitu dia lihat sekali, berikutnya untuk kalau mau mencari staff, mereka udah bisa interview sendiri gitu. Dan feelingnya baca orang, oh ini orang sepertinya karakternya seperti ini, itu lihat kok kayaknya udah bisa menilai orang. Iya, dalam menjalankan bisnis ini ya belajar banyak mumpung mereka masih muda ya. Jadi belajar sebanyak-banyaknya, jangan takut gagal gitu, dan stay humble, terus belajar untuk mau belajar terus. Ada anggapan berbisnis dengan saudara sendiri tidak selalu menyenangkan, tetapi Adrian dan Eugenie tak setuju dengan anggapan itu. Bagi mereka, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar, bahkan bisa menjadi hal yang positif dalam berbisnis. Dan kan kakak adik nih pernah berantem nggak sih? Pasti ada debat-debat itu, pasti ada. Tapi kita nggak berantem sampai yang parah, sampai habis itu teriak-teriakan langsung aja kerja. Kita untungnya bisa dibilang cukup akur. Iya. Dari kecil soalnya emang jarang berantem sih. Jadi Kalian hanya berdua? berdua Dua iya. bersaudara. Ya. Jarang berantem. Menjaga kekompakan itu gimana? Pasti ada ya, setiap kali saya ngasih opini, Mas Asu dia ngasih opini yang beda, Asu pasti kita tampung, kita diskusiin, nggak pernah sampai clash banget gitu.
Jadi pasti ya saya ngasih opini, dia ngasih opini, terus akhirnya oh ya udah kalau gitu solusi gini lebih bagus gitu. Pasti kita ada cari jalan yang paling bagus karena bertentangan opini kadang-kadang lebih bagus jadinya. Iya. Seiring bertambahnya gerai Puyo Puding serta sebarannya yang luas di wilayah Jabodetabek, Adrian dan Eugenie pun merekrut karyawan untuk menjadi manajer operasional. Gary yang juga teman kuliah Eugenie mengaku tertarik bergabung dengan Puyo Puding karena melihat kakak beradik ini memiliki keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan bisnis dibandingkan dengan anak muda lain yang juga sedang merintis bisnis mereka. Dulu kebetulan kenalnya sama Eugenie dulu ya, sama Adrian baru kenal setelah join Puyo. Eugenie sebenarnya orangnya asik ya, waktu itu hubungannya benar-benar teman aja, bukan profesional, jadi benar-benar teman di kampus, paling ikut kepanitiaan bareng dan orangnya asik gitu. Dan juga waktu itu kalau di kepanitiaan kerjanya sesuai dengan job desk-nya, jadi emang bertanggung jawab orangnya. Kalau Adrian belum kenal dulu, baru kenal setelah jadi kerja bareng di Puyo. Dan ya asik juga sih orangnya, juga nggak terlalu serius gitu, jadi bisa memisahkan mana ketika kita kerja dan juga main. Hubungan pertemanan tidak menghambat profesionalitas mereka. Justru hal ini memberikan nilai tambah pada hubungan mereka. Aku udah 1,5 tahun di Puyo. Sebenarnya kerja di Puyo sangat happy ya, karena yang tadi bilang itu sekaligus kerja juga tapi temenan juga gitu. Jadi hubungannya nggak kaku kayak bos sama bawahan. Kita juga kalau ngasih masukan atau diskusi satu sama lain lebih cair, lebih nyaman, dan ide-ide yang keluar juga jadinya lebih enak gitu. Kita juga ada mobilnya juga pakai pendingin gitu. Di dalam mobilnya kita ada apa sih, kulkas ya? Iya, kulkas. Ada Mobil kulkasnya, chiller mobil box bisa. ada chillernya. Hanya dalam 2 tahun, Puyo Silky Dessert sudah memiliki 16 gerai di pusat-pusat belanja di Jabodetabek. Setiap hari Puyo Puding memproduksi lebih dari 500 cup untuk setiap gerai. Untuk menjaga kerahasiaan resep, bahan dasar puding mereka racik sendiri di rumah. Sementara proses memasak, mendinginkan dan mengemas puding dilakukan oleh karyawan di pabrik. Puyo Puding saat ini memiliki 100 karyawan, 30 karyawan bekerja di pabrik dan 70 lainnya tersebar di berbagai gerai Puyo. Untuk memastikan kualitas puding sesuai standar mereka, Adrian dan Eugenie melakukan pengecekan langsung. Kita sih biasa kalau ngirim ke mallnya itu selalu fresh. Dan kita hampir setiap hari, dan kita pastiin stok yang di dalam mall itu nggak lebih dari 3 hari. Jadi kita ngirim sesuai penjualan, kira-kira ini dalam 3 hari udah pasti habis. Kalau misalnya nggak habis ya pasti kita tarik lagi gitu. Kita nggak mau customer dapat produk yang udah lama gitu. Jadi itu ngaturnya juga kita sambil belajar ya gimana caranya stok nanti di sana nggak ada yang kebuang gitu. Kita juga ada mobilnya juga pakai pendingin gitu. Di dalam mobilnya kita ada apa sih, kulkas ya? Iya, kulkas. Ada Mobil kulkasnya, chiller mobil boxnya ada chillernya gitu. Di pabriknya juga ada kulkas yang besar banget gitu untuk storage Puyonya juga ada. Dari kapan tuh kalian udah punya mobil, punya cooler, punya segala? Mobil itu 2014 kita punya, awal 2014 kita punya 1 mobil. Pas kita punya gerai ke-2 atau 3 kalau nggak salah. Itu soalnya dulu ngirimnya itu masih harus pakai styrofoam. Pakai mobil tapi nggak ada kulkasnya kan, jadi harus pakai styrofoam biar dia tetap dingin gitu. Terus lama-lama kita udah dapat modal yang cukup, akhirnya kita beli mobil box yang ada chillernya untuk ngirim-ngirim ke outlet-outlet. Sekarang kita ada 4 mobil Puyo yang keliling Jakarta setiap hari untuk jalan-jalan ngirim logistiknya. Brand awareness menjadi hal yang sangat penting bagi Adrian dan Eugenie. Selain eksistensi di media sosial, ekspansi ke pusat-pusat belanja juga dilakukan agar produk mereka lebih dikenal publik. Sekarang kan banyak nih, ada Puyo-Puyo lainnya. Bahkan kalau kita kayak search gitu, resep puding Puyo gitu sampai ada gitu. Nah, gimana sih strategi kalian untuk mempertahankan brand kalian ini? Kita sih udah tahu lah kalau misalnya F&B itu pasti nggak bisa dipatenin.
Jadi kita dari awal udah antisipasi hal itu bakal terjadi, dan juga kita mau brandingnya dari awal kuat. Jadi orang mikir puding puyo gitu. Kita mau bikin itu dari awal. Gimana caranya? Jadi kita awalnya kita mau masuk mall-mall, dan kita harus masuk mall-mall dengan cepat gitu. Jadi begitu kita udah masuk mall-mall, brand-brand baru belum tentu bisa masuk mall yang sama, karena mall itu kebanyakan nggak mau nerima produk yang sama di dalam mall itu sendiri gitu. Jadi kita sengaja strategi ekspansi ke mall-mall di Jabodetabek, di daerah kita dulu lah, di Jakarta, dengan cepat banget gitu. Jadi kalau ada kompetitor lain itu susah masuknya jadinya. Adrian dan Eugenie sadar, bisnis tidak akan selamanya manis. Mereka sudah mempersiapkan strategi jika bisnis mereka mengalami penurunan. Kakak beradik ini percaya, dalam membangun bisnis harus ada target dan mimpi yang ingin dicapai. Memiliki target merupakan cara agar bisnis mereka bertahan di tengah pasar yang terus berubah dan berkembang. Kedepannya, cita-cita kalian dalam 1 tahun ke depan pengennya seperti apa, Puyo? Kita pingin banget untuk nationwide ke seluruh Indonesia, karena kita sebenarnya bisa dibilang mungkin di Jabodetabek udah cukup orang tahu lah Puyo gitu, cukup established, tapi di Indonesia itu belum. Kita masih kecil, banyak brand-brand yang udah punya lebih dari 50 bahkan 100 outlet gitu di mall-mall seluruh Indonesia. Kita masih 17, kita masih belum apa-apa sebenarnya. Jadi kita ngeliat room to grow-nya itu masih besar banget. Jadi kita rencana ke depan ke kota-kota besar di Indonesia, biar ekspansi Puyo dan biar semua orang di Indonesia bisa kenal brand Puyo. Target 1 tahun ke depan nih apa? Yang paling dekat aja, apa yang kalian mau lakuin? Target 1 tahun ke depan, kita mau ekspansi di Pulau Jawa dulu. Ya, kita mau di kota-kota di Pulau Jawa, kita mau buka-buka Puyo di mall-mall situ juga. Strateginya udah dipikirin maksudnya? Strateginya lagi kita godok gimana caranya, tapi kemungkinan besar kita bakal ada sistem franchise ke depannya. Lebih jauh lagi, mereka bermimpi untuk mengembangkan bisnis mereka ke luar negeri. Kedepannya juga pingin Puyo itu menjadi sebuah brand yang bisa mengeluarkan nanti project-project baru juga. Nggak hanya Puyo ini doang gitu, bisa nanti ada brand A, brand B, brand C gitu. Itu sih visi kita ke depannya. Kalau untuk selama ini, untuk menjaga loyalty customer, kenapa bisa dibilang sampai 2 tahun lebih Puyo tuh masih ngetren lah. Itu karena banyak hal sih yang kita lakuin. Misalnya kayak marketingnya. Salah satunya juga marketing. Jadi Puyo ini nggak cuma pasang iklan doang, kita nggak cuma meningkatkan brand awareness terus gitu, tapi kita benar-benar mempedulikan yang namanya two-way marketing. Two-way marketing itu kita jalankan jadi supaya customer merasakan bahwa dia mempunyai customer experience di dalam punya connection lah dengan Puyo. Jadi misalnya dengan Instagram kita mengadakan kompetisi-kompetisi dengan hadiah yang generous. Kita waktu itu kasih iPhone 6, iPad mini, atau kamera Fujifilm yang kira-kira anak-anak muda lagi pingin lah gitu. Nah di situ tuh banyak banget yang ikut, kayak untuk foto Puyo itu juga meningkatkan marketing Puyo secara untuk meningkatkan brand awareness juga. Selain itu kita juga sering ada quiz-quiz di Instagram. Terus kita juga aku dan Adrian juga suka jualan, bantuin gitu loh. Kita nggak mau cuman orang menerima produk doang, tapi orang punya ada story lah di belakang Puyo itu yang bisa dia ceritakan, bukan cuman kayak ini rasanya seperti ini nih, tapi masa di Instagramnya ada ini nih. Kita mau build terus yang namanya story itu supaya life cycle Puyo sendiri itu akan makin panjang gitu. Pesan dan prinsip dari orang tua yang selalu mereka pegang adalah kerja keras, terus belajar, dan tetap rendah hati.